Bupati Batanghari, Muhammad Fadil Arif, diduga marah akibat insiden pelepasan balon. Tepatnya di acara pelantikan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK, pada Senin, 14 Juli 2025. Video yang mengunggah momen pelepasan balon dengan narasi itu pun viral di media sosial. Salah satu video tersebut dibagikan akun Instagram _ID. Dalam video memperlihatkan momen ketika balon dilepaskan sebelum waktunya. Pelepasan balon yang tidak sesuai jadwal ini terjadi akibat salah paham di antara pegawai PPPK. Mereka mengira instruksi untuk berfoto bersama merupakan aba-aba untuk melepas balon. Hal ini membuat kegiatan seremonial menjadi kurang teratur hingga menarik perhatian Bupati Batanghari. Dalam video yang beredar, terdengar suara pemandu acara menegur ribuan pegawai yang telah melepas balon sebelum waktunya. "Ibu-ibu, ini foto bersama bukan melepas balon. Makanya tadi saya bilang dengarkan informasi dari saya persiapan foto bersama," tegas pemandu acara tersebut. Sementara ribuan pegawai sontak bersorak, seperti dikutip dari kompas.com. Akibat insiden tersebut, Bupati dilaporkan membatalkan penyerahan dokumen SK pegawai secara serentak di lokasi pelantikan karena kekecewaannya. Sementara, melalui pesan singkat pada Selasa, 15 Juli 2025, Bupati M. Fadil Arif membantah bahwa pembagian SK pegawai PPPK dibatalkan akibat insiden balon tersebut. "Kalau SK kan memang mesti dibagikan tidak di lapangan, biar jangan salah kasih," jelas Bupati. Ia menambahkan bahwa pembagian SK untuk 1077 pegawai akan dilakukan di kantor masing-masing, bukan secara serentak di lapangan. Dengan demikian, Bupati menegaskan bahwa tidak ada penahanan SK pegawai PPPK. Meski begitu, ia mengakui adanya kekecewaan terhadap pegawai yang dianggap tidak tertib selama acara pelantikan berlangsung. "Masa pegawai dah mau diajak tertib, bukan pegawai kalau ngomong SK ditahan," tutup Bupati singkat. Sementara itu, Anisyah, 56, akhirnya mendapat status PPPK pada Senin, 30 Juni 2025. Di usia 56 tahun. Anisyah sendiri merupakan seorang guru di SMPN 4 Rangkas Bitung di Kabupaten Lebak, Banten. Setelah penantian panjang, ia dilantik dan menerima surat keputusan, SK, pengangkatan PPPK. Saat proses pelantikan berlangsung, bibir Anisyah tidak berhenti berucap syukur. Matanya juga tampak berkaca-kaca, seperti dikutip dari kompas.com. "Alhamdulillah. Di sisa 1 tahun pengabdian saya, Allah ngasih kesempatan saya agar bisa diangkat jadi PPPK," kata Anisyah di Pendopo Kabupaten Lebak usai menerima SK PPPK, Senin. Anisyah bercerita bahwa dia sudah menjadi guru honorer sejak tahun 1994. Artinya, dia sudah mengabdi sebagai guru sekitar 31 tahun. Dia juga menceritakan kisah pengalaman tes CPNS PPPK yang berulang kali gagal. "Ada rasa lelah dan bosan, tetapi masih ada sisa semangat berjuang. Alhamdulillah diberi kesempatan tahun ini," ujarnya. Dalam kesempatan ini, Anisyah juga memberi wejangan dan semangat kepada rekan-rekan sesama guru yang masih berjuang untuk mendapatkan status PPPK. Dia berpesan agar terus berusaha dan jangan putus asa. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, BKPSDM, Kabupaten Lebak, Eka Prasetyawan, menjelaskan bahwa PPPK yang dilantik dan menerima SK tahun ini merupakan formasi tahun 2024. Ada 550 formasi yang dibuka oleh Kabupaten Lebak yang terdiri dari tenaga teknis, tenaga kesehatan, dan tenaga guru, jelas Eka. Pemberian SK tersebut dilakukan dalam 2 gelombang. Gelombang pertama mencakup 506 pegawai, sedangkan gelombang kedua akan menunggu pengumuman hasil seleksi yang dijadwalkan pada Selasa sore.